Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salam olahraga. Jaya. Oke, cakep. Kalau salam Jaya. Igornas. Mana nih salam Igornasnya? Solid, dahsyat, luar biasa. Oke, cakep. Ada solid, dahsyat, dan luar biasa. Biasa di luar. Oke. Baik, Bapak Ibu sudah hadir Bapak Dian Pujanto selaku Ketua Igornas, Bapak Eko selaku juga narasumber. Sebelum mulai nih ada pantun sedikit nih. Kalau nggak pakai pantun kayaknya nggak seru nih. Nanti bilang cakep ya. Ya Bun. Oke. Bu. Samudra naik kapal selam. Cakep. Udaranya panas dan juga lembab. Cakep. Kalau saya nanti memberikan salam, jangan lupa Bapak Ibu menjawab. Cakep. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Biar gak ini ya suaranya. Bangun tidur naik lupa bangun tidur tak lupa sarapan. Cakep. Oke, sarapan pagi lontong ketupat. Nih kalau masih ada ketupatnya nih. Salam hormat saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang terhormat. Oke, yang terhormat Ketua Igornas Provinsi Bengkulu yaitu Bapak Dian Pujianto. Yang terhormat Bapak Hendra selaku Kepala BGP Provinsi Bengkulu. Yang terhormat Bapak Eko Resjanto selaku narasumber hebat kita pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu guru se-Indonesia yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Tetap semangat walaupun di dalam suasana liburan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang mana berkat beliaulah kita dapat merasakan kesehatan dan dapat hadir dalam kegiatan hari ini. Tak lupa pula kita hanturkan selawat beriring salam kita kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berkat beliaulah pula sehingga kita dapat merasakan dunia yang penuh dengan teknologi. Baik Bapak Ibu, tak berlama-lama seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Makanya hari ini harus sayang supaya ilmunya dapat dulu gitu. Hari ini perkenalkan nama saya Ade Wahyu Asririaningsih. Saya bertugas di Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu. Tak kalah hebatnya juga hari ini saya didampingi oleh rekan saya, abang saya ya. Sebagai mentor saya juga yaitu Abang Hot Leader Simamora. Mana beliau ini adalah guru hebat di Provinsi Bengkulu bahkan udah nyampe ke tingkat nasional juga karyanya nih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, adapun susunan acaranya yaitu pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua itu kata sambutan, yang ketiga itu pembukaan, yang keempat itu materi, yang kelima itu penutup. Untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, untuk Bapak Ibu semuanya, mari kita dalam posisi siap. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sangat.
Hiduplah tak aku. Suaranya bos, suaranya. Di lagunya Belum nggak ada. diulang dulu. Diulang dari awal. Jiwanya Indonesia Raya, Indonesia Raya merdeka, Anakku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya merdeka. Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Senantiasa hidup di tanahku, negeriku yang Yang kucinta. kucinta Indonesia Merdeka, Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Asik. Oke, semangat luar biasa Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk acara pertama yaitu adalah kata sambutan dari Bapak Dian Pujianto selaku Ketua Igornas Provinsi Bengkulu. Dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore bagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom pada siang sore hari ini. Salawat riring salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak dari yang saya hormati Bapak Hendra Awan selaku Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu. Yang saya hormati Bu Ade, teman-teman Igornas semua yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita launching jurnal olahraga untuk pendidikan jasmani Inasport dengan sekalian membuat kegiatan pelatihan penulisan karya ilmiah. Harapannya nanti Bapak Ibu akan memiliki kemampuan dalam menulis di sebuah menulis artikel itu bisa dikirimkan ke jurnal. Sekarang ini tuntutannya sangat tinggi sekali bahwa kita ketika harus naik pangkat harus menulis hasil penelitian kita. Hasil penelitian kita lebih spesifik ke PTK rata-rata, penelitian tindakan kelas. Bagaimana kita memperbaiki proses pembelajaran sehingga hasil belajarnya bisa meningkat. Nah, untuk itu kemarin saya teman-teman Igornas Bengkulu berdiskusi dan menghasilkan bagaimana kalau kita membuat jurnal yang bisa mewadahi karya-karya artikel dari teman-teman guru. Ini sangat menarik sekali Bu Ade idenya dan muncullah Inasport ini. Harapannya ini bisa mewadahi karya tulis bapak-bapak, ibu-ibu guru olahraga semua. Dulu zaman saya guru tahun 2000, awal 2000 itu sulit mencari jurnal. Karena belum ada, sekarang sudah berlimpah. Kemudian ada beberapa jurnal yang memang bagus dan sulit ditembus. Nah, harapannya nanti melalui proses yang sesuai dan dibimbing oleh Pak Eko Risdianto yang kebetulan sudah melakukan jurnal yang bagus, kita juga bisa terakreditasi, harapannya masuk ke golongan Sinta. Harapannya itu bisa minimal Sinta 3 sehingga nilai KUM kalau di dosen KUM, kalau di guru mungkin angka kreditnya bisa lebih tinggi sehingga bisa naik ke 4B, 4C, 4D, kalau bisa sampai 4E. Harapannya itu. Nah, nanti mohon teman-teman guru semua bisa mengikuti kegiatan ini. Saya bangga sekali Bu Ade bisa mengkoordinasi teman-teman semua, ada dari Aceh, dari Nusa Tenggara, dari Jawa, dari Kalimantan, Sulawesi. Harapannya nanti dari Papua juga bisa ikut sehingga seluruh Sabang sampai Merauke bisa berkontribusi
kepada jurnal kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak main, HP cas warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dian Pujanto yang sudah memberikan arahan dan kata sambutannya dan sudah mendukung juga untuk kegiatan kita hari ini sehingga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik insya Allah. Baik Bapak Ibu, ini sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Endra Afriawan selaku Kepala BGP Provinsi Bengkulu, yang mana ini sangat luar biasa sekali support dan dukungannya oleh Bapak Hendra juga, yang mana selalu kami koordinasi, alhamdulillah di ACC terus sama Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra. Di waktu sibuknya tadi lagi ada rapat juga, mohon maaf mengganggu Pak. Kita udah nggak sabar lagi nih nunggu. Biasanya Pak Hendra juga banyak pantun nih, biasanya stoknya banyak. Baik. Baik, dengan Bapak Hendra, dengan segala hormat kami persilakan untuk membuka kegiatan kita hari ini yang mana sudah membersamai kita. Dengan segala hormat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara terdengar dengan baik dan jelas di sana. Yang saya hormati Ketua Igornas Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Dian Pujanto. Kemudian yang saya hormati Ibu Ade, Bapak Ibu semua peserta kegiatan penyusunan judul ini ya? Iya Pak. Bimbingan teknis ya? Ya, workshopnya bimbingan dalam penulisan karya tulis jurnal. Terkait jurnal, penyusunan jurnal ya. Sekalian launching jurnal Igornas, Pak. Oh, udah jadi jurnalnya ya, alhamdulillah. Padahal saya mau promosi. Padahal saya mau promosi jurnalnya BGP. Kita Pak, bukan menyaingi Pak, tapi yang jelas nanti berkolaborasi dulu ya, kolaborasi dulu. Siap. Siap. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ucapan syukur tidak terhingga kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ini luar biasa Igornas lagi-lagi membuat gebrakan-gebrakan luar biasa ya. Ini kemarin beberapa kali webinar, kemudian ini webinar lagi bahkan sekaligus launching jurnal Igornas edisi pertama begitu ya? Iya, alhamdulillah betul, luar biasa. Luar biasa ini bareng-barengan dengan kami BGP barusan kemarin juga launching jurnal perdana. Kami beri nama Brendonya Bengkulu. Nanti kalau misalnya memang kita dua kali terbit setiap tahun, insya Allah nanti di bulan November. Kalau misalnya banyak teman-teman dari Igornas yang mungkin mau juga bersama-sama dengan BGP di jurnalnya BGP, kami persilahkan juga. Artinya sama-sama nanti bukan saing-saingan ini saing-saingan untuk lebih baik, ini luar biasa. Dan diharapkan nanti ada komunitas-komunitas lainnya, organisasi-organisasi lainnya yang juga melakukan hal yang sama sehingga terkait literasi dan numerasi ini kemampuan menulis itu bukan kemampuan yang mudah. Ya, apalagi ini penelitian ilmiah, jurnal ilmiah, saya pikir bukan perkara mudah seseorang bisa menuliskan atau membuat penelitian seperti itu. Kalau misalnya tidak kita wadahi, ini sangat disayangkan. Nah, ketika ini bisa diwadahi oleh berbagai jurnal, baik itu jurnalnya Igornas, jurnalnya BGP, ada juga jurnalnya BPMP. Nah, ini mudah-mudahan dengan banyaknya jurnal yang mungkin tadi Pak Dian bilang kalau mau nembus yang internasional mungkin butuh proses ya. Nah, ini proses-proses yang harus dilewati teman-teman, baik para guru maupun praktisi, untuk mungkin mulai dari yang lokal dulu gitu ya, jurnal-jurnal lokal dulu, kemudian nanti kalau makin sering, ya akhirnya bisa menembus ke jurnal-jurnal internasional. Harapan kami dari Balai Guru Penggerak berharap juga memang budaya menulis, baik itu penelitian ilmiah maupun artikel-artikel ilmiah,
itu terus bisa kita galakkan, bukan cuma sekedar di ranahnya olahraga atau mungkin dimanapun di tempat lain, di mapel lainnya pun harapannya juga seperti itu begitu ya. Nah ini Igornas, Ikatan Guru Olahraga, memulai. Orang dulu mikirnya ini, saya tahu betul Bu Ade bilang jangan sampai orang pernah berpikir itu guru olahraga itu cuma mampu di praktek aja Pak. Nah, kami juga mampu ini di teori-teori gitu. Kami juga mampu menulis. Kami juga mampu menjadi sesuatu, menjadi yang lain, bukan cuma sekedar praktek-praktek saja. Nah ini dibuktikan. Alhamdulillah luar biasa sekali terbitnya jurnal Igornas edisi pertama ini. Mudah-mudahan diteruskan dengan edisi-edisi berikutnya. Kami dari Balai Guru Penggerak siap berkolaborasi, siap bersama-sama kita merapatkan barisan, menguatkan pendidikan menuju pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, izin dari Bapak Ibu semua, kegiatan pelatihan penulisan artikel jurnal ilmiah Indonesian Journal of Sport, Health and Physical Education Science secara resmi dibuka. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih selamat Bapak. Berlatih, selamat berdiskusi, selamat melakukan hal-hal baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mungkin saya tidak bisa ikut terus-terusan. Saya mohon maaf. Ini kebetulan lagi ada tamu dari Direktorat PPG Dirjen GTK, saya permisi untuk live dulu. Saya yakin Bapak Ibu semua bisa terus berdiskusi, memunculkan hal-hal baik untuk pendidikan di Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Endra. Nah, pas ada Bapak Endra tadi. Untuk PPG juga untuk syarat di UKIN harus punya karya publish juga kan Pak? Berupa apakah buku, apakah jurnal gitu untuk di UKIN-nya nanti. Ya, namanya guru profesional kan harus terus mengembangkan profesionalnya ya, meningkatkan kompetensinya. Salah satunya ya ini tadi dengan menulis jurnal, membuat artikel dan sebagainya. Jangan sampai sudah dapat sertifikat profesional, harapannya malah tidak dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang profesional, kira-kira begitu. Ini wadahnya sudah disiapkan, Igornas menyiapkan wadah, BGP menyiapkan wadah, PPMP menyiapkan wadah untuk kita betul-betul bisa meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Terima kasih Bapak. Ayo Bapak Ibu semuanya tetap semangat ya. Ini fasilitasnya udah lengkap, tinggal bagaimana caranya Bapak Ibu memotivasi diri. Ayo mengalahkan malas-malas menulisnya ini, sehingga apapun hasil karya Bapak Ibu nanti menjadi bahan ibaratnya bisa juga menjadi bahan materi ya, ibaratnya mau jadi narasumber apabila Bapak Ibu sering menulis, nanti kan bisa jadi reviewer. Pokoknya dalam dunia menulis ini nggak rugi. Pasti banyak manfaatnya. Apalagi sekarang PPG pun kami juga selaku guru pamong ya, itu menilai UKIN. Saat UKIN itu adalah karyanya, ada karya buku, ada berupa karya jurnal. Nah, kebanyakan nilai UKIN-nya tinggi itu adalah yang rajin nulis. Yang malas nulis itu kebanyakan tidak dilampirkan, tidak diupload hasil karya tulisnya. Jadi sehingga hasil nilai UKIN-nya itu kami nilai, ya gimana mau dinilai, mereka nggak publish karya gitu kan, berupa buku atau jurnal, akhirnya nilainya kecil itu. Jadi Bapak Ibu yang sekarang lagi masa mengikuti PPG atau akan mengikuti PPG, lagi pemberkasan, tetap semangat. Selesaikan minimal satu karya, insya Allah nilai UKIN-nya bisa tinggi juga gitu, karena poinnya luar biasa, bisa tinggi. Dan ini kayaknya Bang Hot harus ngomong dulu nih, keluarkan pantun dulu Bang Hot sebelum masuk materi Pak Eko nih. Mana Bang Hot? Pantun tak punya saya. Wajahnya dulu dong. Nah. Mohon maaf Bapak Ibu, baru bisa
on kamera ini. Mohon izin Pak Eko, karena ada tamu tadi harus dilayan juga. Enggak di rumah, tidak di kantor ini Pak. Saya nyumput ke kantor ini, ada juga tadi yang datang. Mohon izin Pak. Maklum Pak, lagi keadaan PPDB ini. Jadi kita termasuk orang keterbelakangan untuk kegiatan PPDB ini. Jadi makanya kita selalu dicari-cari ini. Mohon izin saya menyapa Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat yang ikut berperan serta dalam kegiatan kita Zoom hari ini. Yang terhormat Bapak Eko Risdianto selaku pemateri yang selalu mendukung program-program baru dan juga mendukung pengembangan profesi daripada semua elemen dunia pendidikan yang saat ini diprakarsai oleh Igornas Provinsi Bengkulu yang mengajak rekan-rekan teman sejawat dari tanah air kita saat ini, dan kami juga tidak tidak lupa untuk mengucapkan rasa terima kasih kami kepada Pak Eko dan juga Pak Dian yang selaku Ketua Igornas Provinsi yang serta-merta dan selalu memberikan motivasi dan juga himbauan kepada kami untuk tidak pelit dalam berbagi ilmu pengetahuan, dan ini juga kami dapat dari Pak Eko yang selalu memberikan motivasi kepada kami. Dan Pak Eko adalah, kami sampaikan juga di room kita ini, Pak Eko merupakan salah satu dosen pembimbing kami di Magister Teknologi Pendidikan. Nah, pada hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih juga kepada rekan-rekan sejawat. Mungkin ada sebagai senior saya di sini dan adik junior juga mungkin ada, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat bergabung. Saya saat ini berada di Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Rejang Lebong, berdekatan dengan atau perbatasan dengan Sumatera Selatan, Lubuk Linggau. Mungkin ada yang tahu lokasi itu. Di sini kami menyampaikan juga bahwa kegiatan kita ini, wadah kita ini disiapkan dan diprakarsai oleh Bapak kita Dr. Eko Risdianto yang sangat luar biasa motivasinya kepada kami, dan ini kami sajikan, kami siapkan untuk membuktikan apa yang telah kami sampaikan, dan mohon dukungan Bapak Eko dalam pengembangan profesi yang kami geluti saat ini. Terima kasih, mungkin itu saja Ibu adik yang sangat super luar biasa. Adik saya ini yang memang superhero lah ini jadinya ini, walaupun perempuan ya melebihi semangat yang dimiliki oleh abang-abangnya ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aja nih Bang. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini udah nggak sabaran lagi nih wajah-wajahnya Pak Eko kayaknya. Pak Eko udah penasaran dengan ilmunya Pak Eko nih. Ya, betul yang kata Pak Bang Hot tadi ya, bahwa ini adalah kerjasama yang sangat luar biasa sekali dan dukungan yang sangat luar biasa sekali yang diberikan kepada kita, baik dari Ketua Igornas, BGP Bengkulu, Bapak Eko gitu selaku narasumber kita ini kita pokoknya digenjot terus Bang ya. Semangat, ayo ini harus kita launching ini dulu gitu, karena kita tahu bahwa semua pemerintahan itu punya jurnalnya masing-masing. Namun semakin tinggi kelas jurnalnya, maka kriterianya pun semakin tinggi juga gitu. Nah, namun di sini adalah tempat kita belajar,
Tentunya di sini banyak senior-senior hebat kita juga ya, Bang Hot ya. Disinilah tempat kita saling berbagi. Yang hebat adalah kita semua tentunya. Namun orang bijak tentunya tidak ada hebat, namun mau tetap selalu belajar. Baik, kepada Bapak Eko Risdianto selaku narasumber hebat kita, dengan segala hormat kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu guru hebat yang berasal dari berbagai macam provinsi ya. Di sini Bapak Ibu lihat dari ujung barat sampai ujung timur ya. Luar biasa dan saya sangat mengapresiasi dan alhamdulillah ya Bapak Ibu kita dalam keadaan sehat semua. Baik Bapak Ibu, temanya hari ini sebenarnya belajar bersama ya. Jadi kita buat santai saja, kita belajar bersama untuk mencapai tujuan bersama. Temanya udah kita sampaikan bahwa terkait dengan membuat karya tulis ilmiah. Nah nanti kita akan belajar pelan-pelan ya Bapak Ibu. Kalau memang bisa kita siapin kalian namanya workshop pelatihan, ada yang dipraktekkan nih. Kalau Bapak Ibu memang ada di depannya ada laptop itu lebih baik. Cuma bagi yang belum membawa perangkat laptop atau apa di depannya untuk praktek nggak apa-apa, bisa melihat. Nanti saya akan siapkan juga video tutorial ya terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi baik yang nanti bisa mempraktekkan langsung ataupun yang tidak, nanti Bapak Ibu masih bisa belajar dan diulangi kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, izin saya akan share. Oke, sebentar. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu. Ini kebetulan ada yang asalnya hampir sama ini dengan Ibu Wina. Halo Ibu Wina, apa kabar Ibu Wina? Izin. Ya, alhamdulillah kabar baik, Pak Eko. Ibu Wina asalnya dari mana Ibu Wina? Saya dari Lampung, Mbak. Lampungnya di mana? Saya Lampung juga, Mas. Aslinya Lampung Krui, Pak. Oh, Lampung Krui ya, dekat Bengkulu ya. Saat ini masih di Bandar Lampung, ya. Oke, siap. Kalau Pak Reksi? Halo Pak Reksi. Kalau Pak Reksi Merantama ya? Iya, Merantama, Pak. Asal dari mana Pak Reksi? Asal dari Kabupaten Kampar, Pak. Mengajar di Kontan Singingi. Oke, baik, luar biasa. Kalau Pak Mifatul ya? Pak Mifatul Ulum, izin Pak Mifatul. Halo, dari Kota Kediri, Jawa Timur. Oke, Jawi nggih, Pak? Nggih, sami, jami. Ya, luar biasa. Oke. Kita sapa lagi dengan Pak Gandhi. Halo Pak Gandhi. Dekat itu Pak. Oh, Pak Gandhi. Gitu, Pak. Oke. Oke, baik. Suara saya terdengar jelas Pak Gandhi? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan memulai kegiatan workshop atau pelatihan ini. Jadi, Bapak Ibu yang memang ada laptop, silahkan disiapin laptop. Karena kita akan coba-coba belajar pelan-pelan, belajar bersama. Jadi, kita bawa santai aja. Oke, Bapak Ibu sekalian. Kemarin itu nulis, nyoba nulis itu. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan perkenalkan nama saya Eko Risdianto. Saya asal dari Lampung seperti Bu Wina tadi, tapi di Pringsewu ya Bapak Ibu. Saya lahir di 31 Desember 1980. Jadi karena ibu saya itu tidak sabar lagi mengeluarkan saya pada malam itu, jadi terkeluarlah saya di 31. Padahal besoknya udah tanggal 1 ya, tanggal 1 kan hari libur ya. Iya. Oke, Bapak Ibu, saya sama seperti Pak Dian, saya bertugas di Universitas Bengkulu. Di home base-nya saya di Pendidikan Fisika, Bapak Ibu. Juga mengajar di Magister Teknologi Pendidikan dan juga di program Doktor Ilmu Pendidikan. Sekarang tugas tambahannya sebagai Sekretaris LP3 Universitas Bengkulu. Nah, ini Bapak Ibu, ini nomor WA saya. Jadi
kita ini terbatas waktu Bapak Ibu bahwa kita hadir di sini, tapi nanti misal Bapak Ibu kita selesai pelatihan, nanti kita bisa komunikasi lagi, saling silaturahmi, karena kita ini belajar itu tidak hanya di waktu ini saja, kita waktu belajar itu kan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah nanti kita akan terus untuk proses pembimbingannya, jadi belajar bersama. Saya juga masih belajar. Jadi Bapak Ibu, sebagai pengajar saya juga memiliki beberapa bidang. Ini salah satunya sebagai komisaris di CV Media Inti Teknologi. Ini juga sebagai lembaga untuk publikasi ya, jadi publisher, penerbit ya. Jadi Bapak Ibu nanti misalnya nanti mau menerbitkan jurnal, itu di jurnal kami juga ada, salah satunya yang Inasport itu juga untuk menerbitkan buku dan lain sebagainya. Nah, ini ada juga untuk portal untuk pendidikan, ini 1001tutorial.com ya Bapak Ibu, kalau bisa cek nanti di 1001tutorial.com. Kemudian ini ada YouTube channel saya, itu Eko.Risdianto. Memang kaitannya terkait dengan teknologi ataupun media pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa juga kita sharing, misal Bapak Ibu sedang studi belajar, juga misalnya melanjutkan S2 dan sebagainya, misalnya mau kita sharing terkait pengembangan media pembelajaran apa yang cocok untuk bidang olahraga, nah ya, yang sesuai dengan kebutuhan siswa-siswa kita. Yang sekarang kan mayoritas adalah generasi Z ya, generasi yang native digital. Oke Bapak Ibu sekalian, nah apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama kita akan belajar terkait dengan apa itu karya tulis ilmiah, ya. Kemudian kita akan belajar kiat menulis di jurnal ilmiah seperti apa, atau bagaimana kiat menulis karya tulis ilmiah, kemudian bagaimana sistematikanya karya tulis ilmiah, kemudian trik otomatisasi dalam penulisan. Ini penting karena Bapak Ibu, kalau kita ada yang kalau dengan manual itu lama, kita gimana bisa lebih cepat gitu dalam melakukan penulisannya. Nah, ini memang ada trik-trik khusus sendiri. Nah, kemudian kita akan belajar menggunakan beberapa aplikasi yang bisa membantu dalam menulis sebuah karya tulis ilmiah. Artinya tentunya ini untuk mendukung ya, biar kita lebih baik ya dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah. Nah, makanya nanti dalam ini kan ada pelatihannya sifatnya workshop, ada prakteknya. Jadi kalau Bapak ada di depannya ada laptop, kita bisa lebih enak. Oke. Nah, nanti kemudian setelah itu Bapak Ibu kita belajar terkait dengan ini ya, presentasi. Nah, sudah punya ide, sudah dituliskan, kemudian bagaimana didiseminasikan atau dipresentasikan agar karya tulis ilmiah kita itu bisa dilihat dan diakses oleh orang banyak ya, agar apa yang kita buat itu memiliki bermanfaatan buat masyarakat banyak. Nah, kemudian yang terakhir kita akan launching ya sebuah jurnal Inasport ya. Jadi memang ini jurnal baru Bapak Ibu, namanya baru bertelur, ibaratnya baru akan mulai ya, tapi kita sudah konsep jurnal ini nanti ke depan akan memenuhi semua standar untuk mendapatkan penilaian yang baik, yang terbaik, sehingga nanti kita akan bisa distandarkan dijajarkan dengan jurnal-jurnal yang mungkin lebih dulu ya, dan atau mungkin sudah mendapatkan peringkat akreditasi yang baik. Insya Allah kita akan menuju itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah Bapak Ibu, tentunya apa yang kita lakukan hari ini adalah sebagai bentuk ikhtiar untuk belajar. Kita hidup itu selalu harus terus belajar dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman ya Bapak Ibu. Mungkin dulu-dulu kita nggak perlu, dulu nggak perlu untuk misalnya membuat karya tulis ilmiah, itu belum menjadi sebuah tuntutan. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman ya, mungkin karya tulis ilmiah juga menjadi salah satu indikator atau penilaian dalam untuk kita mendapatkan penilaian atau untuk masuk ke dalam jenjang karir berikutnya. Nah, makanya ini penting. Nah, salah satu ini di era revolusi 4.0 ya Bapak Ibu, kita tahu bahwa sekarang zamannya sudah bertransformasi ke semua ke digital ya. Jadi ada augmented reality, ada Internet of Things ya. Jadi segala sesuatu sekarang bisa terkontrol dengan internet. Ya, sebagai contoh begini, misalnya saya di rumah, kalau saya misalnya di rumah saya ada beberapa perangkat yang saya bisa akses dari jarak jauh ataupun bisa dikontrol dari jarak jauh. Misal saya misalnya mau pulang ke rumah tapi karena saya belum sampai di rumah tapi posisinya udah gelap, jadi saya bisa untuk menyalakan semua perangkat-perangkat yang ada di rumah itu dengan hanya dengan
perangkat dengan jaringan internet. Sebagai contoh misalnya, saya contohkan ya, mudah-mudahan bisa. Oke Google, hidupkan lampu. Oke, menyalakan 3 lampu. Maaf, sepertinya saat ini 4 lampu tidak tersedia. Oke, Google, ubah lampu zoom menjadi hijau. Oke, mengubah ruang zoom jadi hijau. Oke, jadi Bapak Ibu dengan akses internet itu artinya kita bisa kontrol semua perangkat-perangkat yang ada di rumah. Salah satunya Jati ya, contohnya lampu. Nanti bisa kontrol yang lain, misalnya perangkat-perangkat yang lain. Nah, contoh yang lampu tadi saya bisa kontrol dari jarak jauh walaupun saya posisinya ada di luar provinsi atau bahkan di luar negara pun itu bisa kita kontrol dari jarak jauh. Jadi kita kita bisa meminta dia untuk mengubah warnanya mau apa saja sesuai dengan mood kita hari itu. Nah, ini salah satu contoh saja. Nah, kemudian salah satunya tadi ada Internet of Things, kemudian augmented reality ya. Sekarang Bapak Ibu teknologi terkait dengan pembelajaran itu sangat berkembang ya. Salah satunya bisa digunakan augmented reality. Ini kita akan coba contohkan ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan putarkan video dulu. Tapi kita tes dulu. Ini apakah terdengar suaranya? Ya, terdengar. Oke, baik. Kita akan melihat pendidikan ke depan itu seperti apa. Nggak ada suaranya, Pak ya? Ada suaranya nggak, Bapak Ibu? Nggak, suaranya nggak muncul, Pak. Oke, baik. Ada suaranya. Oke, saya cek dulu ya Bapak Ibu. Sebentar, saya Oke, saya tes kembali. Terdengar Bapak Ibu? Dengar. Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, suaranya masuk. Ya. Oke, baik.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini dengan kondisi video tadi, kayaknya itu sebuah hal yang fiksi ya, kayaknya itu tidak nyata, hanya di film saja. Tapi dengan kemajuan teknologi, Bapak Ibu, itu merupakan hal-hal yang mungkin bisa terjadi saat ini. Nah, sekarang tuntutan dari zaman bahwa kita sebagai guru itu tidak hanya harus paham terkait dengan materi konten saja, tapi juga harus paham bagaimana mendelivery materi yang kita, pengetahuan yang kita miliki ke siswa, dan juga kita harus paham dengan teknologi, dikaitkan dengan teknologi. Jadi karena mayoritas siswa-siswa kita sekarang kan generasi Z, generasi yang native digital. Jadi kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan gaya belajar dari siswanya dan tuntutan perkembangan teknologi, maka kita juga akan dianggap terlalu tertinggal ya oleh siswa kita sendiri. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh Bapak Ibu, ini salah satu teknologi augmented reality yang bisa kita kembangkan dalam pembelajaran. Ya, dalam pembelajaran apapun ya Bapak Ibu. Ini contoh ya Bapak Ibu seperti ini. Ya, oke. Ini sebuah teknologi yang bisa mengakses sebuah sesuatu yang tadinya nggak nampak menjadi nampak gitu. Okay. Nah ini ya, jadi ini ada sebuah teknik media pembelajaran yang kita bisa akses seperti ini tanpa sebenarnya kalau dilihat sebenarnya nggak ada, tapi ketika ada tools tertentu dia bisa mengakses informasi ini. Nah ini contoh ya Bapak Ibu. Nah nanti misalnya ide ini bisa Bapak juga kembangkan, kalau di olahraga gimana ya, kira-kira seperti itu. Kayak mirip kacamata 3 dimensi Pak. Iya. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah kartu nama biasa, tapi dalam kartu nama itu banyak informasi yang bisa diberikan. Dan ini nggak perlu pakai internet. Ya, Bapak Ibu. Keren. Nah. Hi. My name is Iko Rizdiantu. I am a lecturer at the University of Bengkulu, Indonesia. Apart from that, I am a trainer in the fields of e-learning, graphic design, augmented reality. If you want cooperation, please contact. Nah, jadi dalam satu buku ini bisa macam-macam informasinya, bisa ada videonya, bisa ada materinya, ada kontaknya. Nah, dengan hanya satu halaman ini, dalam satu card ini ya, contoh. Ini salah satu manfaat dari augmented reality. Dan ini nggak perlu pakai koneksi internet. Cakep ini. Ya. Kayak patut ditiru ini. Nah, ini misalnya ada mau nayangkan video, di dalamnya ada video, padahal aslinya nggak ada video. Nah, oke, seperti itu ya. Oke, ini contoh lain lagi. Nah, ini contoh diakses ketika diakses oleh siswa misalnya. Nah, ini nanti gurunya Pak Reksi Meranta tadi ada foto, kemudian ada materi tentang olahraga, ini ada video bagaimana cara misalnya pertandingan olahraga tenis, bagaimana alat-alatnya, bagaimana cara memukul dan lain sebagainya. Ini bisa diakses tanpa koneksi internet. Nah, bisa juga dipadukan dengan ini bisa digunakan menggunakan alat juga seperti ini ya, Google VR juga bisa. Nah, kemudian ini contoh ya, ini yang memang materinya saya buat khusus untuk olahraga ya. Ini saya kerjasama dengan Pak Bowo ya, di dosen Penjas ya. Ya. Nah, ini kita buat pada saat waktu COVID ya Bapak Ibu, pada waktu COVID, di mana pada saat COVID mahasiswa dan dosen itu nggak boleh ketemu. Nah, jadi bagaimana mereka belajar dengan yang model-model yang untuk sebagai alternatif ya. Tentunya kalau praktek itu memang harus benar-benar praktek. Ini contoh, ini kita buat sebuah video 360 ya. Ya, jadi siswanya ketika nonton video ini dia bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam olahraga. Nah, dia bisa lihat ketemu lagi kita hari ini. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara bermain tenis lapangan secara praktis dan mudah bagi kawan-kawan semua yang ingin mencoba melakukan permainan tenis lapangan. Yang pertama, sebelum kita masuk ke tenis dasar,
itu kita harus mengenal lapangannya terlebih dahulu. Lapangannya seperti apa? Kita lapangan tenis itu berbentuk persegi panjang yang dibagi dua bagian dan dipisahkan oleh net. Nah, panjangnya itu kurang lebih sekitar 23,7 meter dan lebarnya 11 meter. Dan dipisahkan oleh net yang tingginya itu 3 feet atau 3 kaki. Kemudian dari lapangan, jadi Bapak Ibu mahasiswa yang mengakses ini dia akan seolah-olah hadir di lapangan itu. Apalagi kalau pakai Google VR tadi ya, dia kalau nengok kanan nengok kiri seakan-akan memang dia berada di depan dosennya menjelaskan seperti atau gurunya menjelaskan. Selanjutnya adalah racket. Nah, racket itu berbagai macam model yang ada di pasaran, tetapi semuanya sama prinsipnya. Itu terdiri dari yang pertama, itu racket terdiri dari kepala racket, kemudian kepala racket dilanjutkan dengan leher racket, ya, ini leher racket yang berbentuk V, kemudian dan pegangan itu di bawah. Nah, yang membedakan dari racket-racket di pasaran adalah dari bentuk kepala racketnya. Itu lingkarannya itu ada yang berukuran 100, kalau lingkaran besar itu kita percepat aja Bapak. Beberapa kita tarik lurus dari leher atas ke bawah. Nah, kemudian kita genggam. Nah, inilah pegangan. Kalau kita bisa membuat media seperti ini misalnya, jadi siswa itu bisa belajar dulu di rumah ya. Jadi dia punya konsep atau pengetahuan awal dulu ketika dia mau belajar tentang terkait teknik dasar tenis lapangan. Nah, nanti dia ketika ketemu di kelas ataupun di sekolah, dia sudah punya pengetahuan awal sehingga mungkin apa saja yang dia ingin tanyakan pada saat nonton videonya itu dia udah punya pertanyaan-pertanyaan. Jadi lebih efektif waktunya daripada kita di kelas baru jelasin dan sebagainya. Nah, jadi media ini adalah salah satu juga media untuk membantu dalam proses pembelajaran ya di sekolah khususnya untuk olahraga. Mental kita geser sedikit, gunakan untuk pukulan forehand dan servis untuk bagi pemula. Kemudian kita tarik lagi seperti datar seperti ini, seperti kita mau memukul kasur. Nah, itu namanya semi extend. Nah, semi extend itu biasa digunakan oleh pemain junior yang menghasilkan bolanya putarannya lebih kencang, yaitu top spin. Kemudian yang terakhir adalah extreme. Nah, extreme ini adalah semenjak tahun 2000-an selain ke atas. Video ini kita coba lihat bagaimana media itu bisa kita berikan ya di sebentar. Nah, ini contoh dalam media buku Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kan tadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Ade dan kawan-kawan bahwa kita juga dituntut sebagai guru profesional bisa menghasilkan sebuah karya. Misalnya Bapak Ibu membuat modul terkait dengan mata pelajaran olahraga. Nah, modulnya kebetulan cetak. Nah, bagaimana modul cetak itu dikombinasikan dengan teknologi? Misalnya, kalau media modul buku cetak kan biasanya gambar-gambar biasa aja kan, hanya gambar statis. Tapi kalau dengan seperti ini bisa dikombinasikan dengan AR tadi. Videonya di buku teksnya ada video yang kita bisa putar ya, bisa zoom ya, bisa kita jadi kalau kita ada tutorialnya langsung di situ seakan-akan buku ini hidup ya, tidak hanya buku yang gambarnya statis saja. Kalau ada orang gambar main basket berarti di situ bisa dicek ada orang bermain basket benar seperti itu. Ada videonya dimasukkan. Padahal bentuk fisiknya adalah seperti buku cetak seperti ini. Nah, ini adalah sebuah kondisi faktual ya, fakta yang ada di lapangan yang mungkin bisa kita ide ini yang nanti akan menjadi salah satu awal kita bagaimana membuat sebuah karya tulis ilmiah. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lebih mengarah ke hal yang pokok terkait dengan karya tulis ilmiah ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu mengutip dari Kamus Bahasa Indonesia ya, bahwa kita ada karya tulis ilmiah. Kita bagi menjadi 3 suku kata ya. Karya bisa dibuat sebagai pekerjaan atau sebagai hasil perbuatan ya. Nah, berarti kalau kita punya karya tulis ilmiah berarti harapannya itu adalah hasil perbuatan kita, hasilnya sesuatu yang dibuat oleh kita atau ciptaan kita. Nah, kalau tulis berarti ada tulisannya, jadi bukan berupa bentuk yang lain, memang bentuknya tulis, yang ditulis juga ditulis oleh siapa? Ya kita, seperti itu. Nah, ilmiah ini artinya bersifat ilmu, jadi harus memuat kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, dituliskan
menurut kajian-kajian atau syarat-syarat kaidah ilmu pengetahuan. Jadi nggak boleh ngarang ya Bapak Ibu. Kalau hasil yang kita buat itu ngarang berarti tidak ilmiah. Nah, karena dia harus berarti didasarkan atas data-data yang valid, sumber-sumber yang terpercaya, kemudian ditulis dengan metode-metode atau langkah-langkah ilmiah. Nah, jadi kalau kita rangkaikan bahwa karya tulis ilmiah itu apa, ini adalah merupakan sebuah hasil pemikiran ya. Pemikiran oleh siapa? Jadi bisa individu atau sekelompok orang. Makanya kalau dalam buku itu biasanya penulisnya tidak hanya satu, bisa beberapa orang ya. Ataupun dalam jurnal itu penulisnya biasanya tidak hanya satu, tapi beberapa orang. Karena kontribusi dia ada dalam karya tulis yang dibuat. Mungkin dia autor satu, dia terkait dengan bidangnya ini, bidangnya, tapi dibuat menghasilkan sebuah karya yang merupakan sebuah gabungan ya, hasil pemikiran dari kelompok gitu. Jadi boleh karya tulis itu dibuat secara individu ataupun kelompok. Ya, yang kemudian ini yang dituliskan dalam sebuah laporan ya, artikel ya, yang disusun secara sistematis. Jadi kita untuk menjadi syarat bahwa dia itu sebuah karya tulis ilmiah tidak boleh disusun secara ngawur ya, harus ada sistematikanya. Pertama harus ada apanya, kedua harus ada apanya, ketiga apanya dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, nah jenis-jenis karya tulis ilmiah ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Karya tulis ilmiah seperti tadi disampaikan di atas, itu hasilnya, jenisnya bisa nanti bentuknya dalam bentuk artikel ya, Jenis karya tulis ilmiah yang berisi laporan hasil penelitian ya. Laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis atau tim peneliti. Nah, kemudian ada namanya bentuknya makalah konferensi ya. Biasanya laporannya itu disajikan dalam sebuah konferensi ilmiah, misalnya ada seminar dan pertemuan-pertemuan ilmiah ya. Itu namanya adalah makalah konferensi. Kemudian ada skripsi, ada tesis, ada disertasi. Nah, skripsi, tesis dan disertasi ini memang sebagai salah satu syarat bagi mereka-mereka yang menempuh jenjang S1, S2, S3. Jadi kalau mau S1 dia harus memiliki sebuah karya tulis ilmiah. Terkait dengan apa? Terkait dengan mungkin penelitian yang dilakukan pada bidang tertentu. Nah, misalnya kalau di jurusan olahraga yang mau ngambil sarjana pendidikan di Penjas ya, berarti dia harus meneliti terkait dengan kajian-kajian Penjas bidangnya gitu. Nah, kalau S1, S2, S3 tentunya semakin tinggi jenjangnya semakin dalam ya kajian yang dia tekuni atau dia gali penelitiannya. Nah, jadi kalau nggak ada misalnya di sini, saya mau lulus S1 tapi nggak ada karya tulis ilmiah, nah itu jarang terjadi Bapak Ibu. Pasti dia mensyaratkan ini salah satu kewajiban yang mereka harus penuhi. Nah, kemudian ada buku referensi. Nah, buku referensi ini biasanya karya tulis ilmiah yang ditulis berisi informasi yang komprehensif menyeluruh terkait topik tertentu. Misalnya Bapak Ibu mau membahas tentang tenis aja, nah, berarti akan menjadikan referensi bagi orang lain yang mau belajar tenis itu ini bukunya. Jadi dia punya kekhususan membahas di dalam buku yang dia buat. Gitu. Nah, ini hampir sama dengan makalah konferensi. Ini adalah proceeding konferensi, adalah kumpulan makalah konferensi yang diterbitkan setelah konferensi selesai. Misalnya kita ikut seminar, kemudian diterbitkan, ada ISBN-nya, kayak buku ya, tapi di dalamnya adalah berisi kumpulan-kumpulan karya tulis ilmiah dari peserta konferensi tersebut. Nah, ini perbedaan-perbedaan karya tulis ilmiah. Nah, mungkin nanti kita akan lebih ke arah di yang pertama Bapak Ibu ya. Jenisnya terkait dengan artikel ya, tentang artikel. Karena tentunya di sini mungkin kebanyakan adalah sudah menempuh jenjang S1. Dan juga dengan buku referensi. Pak, saya mau bikin buku nih, saya mau membahas tentang terkait kajian bidang materi olahraga khusus basket misalnya. Boleh Bapak Ibu. Nah, oke, kita lanjut. Oke. Nah, sistematika penulisan ya Bapak Ibu. Nah, ini yang Bapak Ibu harus penuhi ya, karya tulis ilmiah. Nah, biasanya ini Bapak Ibu, ini adalah sistematika yang umum bahwa sebuah karya tulis ilmiah itu harus ada judul. Ya. Nah, judulnya harus memenuhi kriteria ya. Usahakan itu harus singkat ya, jelas ya, mencerminkan isi dari apa yang Bapak Ibu lakukan atau dalam karya tulis ilmiah itu orang tuh dari judulnya itu udah paham. Oke.
Oke, baik. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti ada abstrak ya. Abstrak itu berisi ringkasan. Tadi judul ya, judulnya sebaiknya Bapak Ibu judulnya harus singkat, jelas, mencerminkan dari isi karya tersebut, biasanya terdiri maksimal 20 kata ya. Nah, kalau abstrak ini ringkasan dari karya tulis ilmiahnya, biasanya kanannya ringkasan dari kan artikel kita misalnya ada 10 atau 20 halaman misalnya, itu hanya diringkas menjadi 250 kata maksimum biasanya. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa menjelaskan keseluruhan dari awal sampai akhir itu dalam bentuk abstrak ini. Makanya biasanya itu bagian dari abstrak adalah berisi tujuan penelitian, metodologi penelitiannya, hasil dari penelitiannya seperti apa, dan simpulan. Nah, biasanya di bawahnya ada keywordnya. Nah, kemudian ada pendahuluan. Nah, ada pendahuluan. Nah, berisi latar belakang Bapak Ibu, berisi latar belakang dan konteks topik yang dibahas dalam karya tulis ilmiah. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu lebih detail lagi seperti apa. Contoh prakteknya seperti apa. Nah, kemudian harus ada metode ya. Metode itu ada bagian dari bagaimana penelitian ini dilakukan, caranya, prosedurnya gimana. Maka dalam metode itu Bapak Ibu mencakup subjek penelitiannya itu siapa, ya. Kemudian jenis penelitiannya apa? Kalau tadi disampaikan oleh Pak Dian bahwa biasa PTK, ya PTK. Berarti subjek penelitian